Yes, dan inilah dia match pembukaan kita di hari ketiga. Terlihat dari head to head presented by BCA untuk kedua belah jungler ya, Fredrin dan juga Martis. Memang meskipun sebelum update patch, kedua hero ini sering terlihat ya sebagai rival di arah jungler. Ya, karena masih minor update juga sih, nggak terlalu patch yang besar, jadi nggak banyak perubahan yang bisa dibawakan juga. Tapi wah, Viter mencuri satu buah orange buff. Wow. Ini ngebuat dari seorang Milo pun hampir saja bakal ketinggalan dari segi pergerakan XP-nya harusnya. Wow, ini kelihatan dari retributions ya. Dari Milo dia pakai retributions di awal yang membuat Viter lebih mudah nih untuk mengambil orange buff yang dia miliki. Dan sekarang bahkan pressure tambahan ke arah purple buff. Dengan adanya Viter di bagian depan, backupan dari Yans pun terlihat tapi masih ada retributions dari Milo yang membuat dia setidaknya masih bisa mendapatkan buff keduanya. Wah, ini juga Milo berat sih ketemu sama Gord ya. Cuman ini adalah sebuah pemanfaatan waktu yang cukup baik di mana Ian ini juga udah langsung mencuri. Dan ada sebuah flicker yang dikeluarkan oleh Mona untuk bisa mundur terlebih dahulu setelah udah mulai kecicil nih HP-nya. Ya, tapi Ian gak tinggal diam. Lihat, dia langsung mengantisipasi semua pergerakan Garuda Elite di area tengah. Mona yang udah gak pegang flicker ini menjadi target utama. Ingat, Ian sudah level 4 dan dia pun bisa lebih bebas nih untuk coba membantu lane bawah ataupun invasi ke arah jungle dari Garuda Elite. Wah, ini awal yang berat sih buat Garuda Elite. Walaupun memang kehilangan orange buff, gapnya masih gak terlalu jauh ya. Terlihat dengan adanya 400 saja yang bisa dilihat oleh RRQ Sena. Namun ini pergerakannya bakal ada di turtle yang pertama sih, Ralin. Sebagai satu sosok roamer di sana dan menuju ke arah turtle camp. Bersatu by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 sekarang sudah di set up oleh RRQ Sena terlebih dahulu. Ya, tapi Fuzzy Stain sudah mendapatkan last insanity-nya dan terlihat ya terreset dengan barrier dari Ralin. Dan somehow Viter dia pede banget untuk ngeganggu area jungle dari Garuda Elite. Mempersiapkan dengan fire missiles di bagian depan. Tapi sepertinya kesiapan dari Garuda Elite pun udah benar-benar siap nih dengan 4 member yang available di bagian bawah. Black Dragon Transformation from Dawn mencoba mencari lini belakang. Tapi sepertinya Retribution sudah dikeluarkan untuk mendapatkan orange buff. Bentar, mencoba untuk escape. Ditangkap oleh Barrier dan Turtle Lane. Presented by BCA untuk RRQ Sena. Tapi sama First Blood diamankan oleh RRQ Sena. Yes, First Blood presented by BCA sudah diamankan oleh Okta. Dengan adanya flicker juga yang tadi udah dikeluarkan. Fuzzy Stain yang berhasil untuk di pick off. Dengan adanya Turtle yang sudah diamankan juga. Ini ngebuat pastinya agresivitas dari RRQ Sena bisa dimaksimalisasi lagi. Ya, dan sekarang sudah mulai mengejar ya ketertinggalan level yang ada. Di mana Milo bergerak ke area top lane cukup aman untuk kedua belah gold laner di early game seperti ini. Meskipun sekarang 3 member ada di bagian atas dari Garuda Elite. Oke, watch chart sudah mulai dibuka juga tapi nggak nabrak tembok sayangnya. Sehingga tidak efek stun yang pasti juga. Tapi Toy kali ini masih mencoba bertahan dengan sebuah prasurat tapi terlalu dalam. Dan Toy-nya masih bisa bertahan walaupun di sisi lain Ian berhasil untuk bisa mendapatkan Fuzzy Stain untuk kedua kalinya. Wow, Toy diselamatkan oleh Matilda. Dan itu suatu keuntungan karena memang sekarang RRQ Sena leading banget ya. Gold platingan bottom lane ini udah hampir full diamankan oleh RRQ Sena. Sementara di area top lane, Mystic Gas dibuka untuk clear minions secepat-cepatnya. Toy sudah mulai hadir kembali. 4 member yang terlihat dari Garuda Elite gak bisa melakukan apapun. Karena memang udah gak ada minion lagi nih untuk bisa mendapatkan turretnya. Di bawah menit keempat juga udah ada outer bottom turret yang sudah berhasil dihancurkan. Berarti udah full plating, outernya juga hancur. Karena Fuzzy Stain yang udah hilang untuk kedua kalinya. Ini gak bisa lagi mendefense dan clear wave-nya. Sehingga dengan adanya attack speed yang dimanfaatkan oleh Ian. Ini menabung lagi nih segi objektivitasnya dari turret. Tapi Ian tidak berhenti. Dia bakal coba untuk langsung menabrak ke arah orange buff yang dimiliki oleh seorang Milo-nya. Namun dengan adanya sebuah retribution memastikan orange buff tidak tercuri kembali. Ya, dan RRQ Sena leading 2.300 gold. Di menit keempat ini udah menunjukkan ya bahwa memang early game mereka powerful banget. Ada pokingan damage yang dilakukan ke arah Ralin dengan Dragon Tail-nya. Tapi Turtle Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 muncul di bagian bawah. Kesiapan dari Garuda Elite pun dengan adanya 3 member ini akan coba kontes. Yes, tapi Ralin ini udah mulai kegerus nih HP-nya. Wah, charge yang kembali ternyata tidak memberikan efek stun yang pasti. Ian berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle Snake presented by BCA. Masih ingin lebih di mana? Ralinnya hilang, Viternya menghilang tapi tidak berhenti karena Ian masih bisa bertahan dengan satu hit terakhirnya lagi. Satu buah Ashura Aura dan juga sebuah Mortal Coil membuat dari Ian selamat dan justru Mona yang gak bisa kemana-mana setelah berhasil untuk di pick off oleh Okta. Wow, itu timing dari Mortal Coil-nya Ian luar biasa. Dia escape dari semua sergapan Garuda Elite dan dia masih bertahan dengan pixel bar HP-nya. Dan
Anarki Sena mendapatkan keuntungan dari 2 member Garuda Elite yang mereka dapatkan di Turtle yang kedua. Dan kali ini semakin leading lagi dengan 4.000 gap gold. Dan replay presented by Samsung Galaxy. Kita lihat ya, ini banyak banget skenario team fight-nya. Meskipun dibuka oleh Wild Charge, tapi lagi-lagi Mortal Coil dari Jens mendapatkan momentum di mana dia bisa tetap menggunakan retributions-nya. Ralin di pick off. Di sisi belakang juga Jens yang udah nggak ada HP lagi. Sempat ada Guiding Wind dan juga Skulking Eagle yang tadi di copy oleh Muna. Tapi Shadow Strike terakhir nggak connect ke arah Jens dan membuat Jens masih hidup. Yes, oke. Dan ternyata di arah top lane yang udah jadi targeting nih dari RRQ Sena. 6-1. Dan belum terlihat inisiasi yang pasti juga dan bahkan Decimet Ian menabrak satu player di sana yaitu Fazistain yang harus hilang kembali. Di sisi yang berlainan juga outer top turret berhasil untuk diamankan oleh RRQ Sena dan terlihat dengan 5.000 gap gold. Kali ini Garuda Elite tertinggal. Wow, ini leading yang udah susah dibendung sih. Hanya menyisakan outer mid lane turret saja. Tapi masalahnya di bagian atas nih. 3 member RRQ Sena bersiap juga. Yunoya terspot, tapi Ralin mencoba untuk conceal play di lini belakang. Belum mendapatkan target yang optimal. Dan satu buah Blade of Despair sudah diamankan untuk Yunoyanya. Walaupun sebenarnya Yunoyanya belum keganggu sama sekali. Bakal jadi asuransi juga nantinya. Namun sekarang 4 player dari Garuda Elite sudah mulai terjadi adanya keramaian di area river tengah. Dan bahkan terkena kembali lagi dengan ada Mystic Gas ditabrak dengan ada Watchard. Dan sebuah Mystic Gasnya ternyata gak cukup karena Turtle Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 sudah menjadi target selanjutnya oleh RRQ Sena. Iya, dan timing dari Wild Charge itu benar-benar bagus banget sih. Menyelamatkan nyawa dari Milo yang tadi sepertinya bisa panis kalau kena efek knock up dari Furious Dive. Dan perfect Turtle ya, dan Turtle has been slain presented by BCA untuk RRQ Sena yang 3 kalinya. Black Dragon Form dari Dawn mencari lini belakang. Mencoba memaksakan juga ke arah Fazistain sepertinya masih terbalut Viraga Armor dan juga Immortality. Last Insanity dibuka dan dia masih bisa clear minionnya. Yes, tapi outer yang udah hancur membuka inner turret dari top lane juga berhasil untuk diamankan. Tanpa adanya penjagaan Garuda Elite, mereka nampaknya cukup kebingungan untuk bisa melakukan sesuatu karena Circling Eagle sudah mulai dibuka, nggak ditabrak, memilih untuk mundur tapi torn apart memory dari Toy berhasil untuk bisa menghilangkan Muna di sana. Apakah outer middle turret akan bisa dipertahankan walaupun ada barrier dan juga Bandit's Rage yang dibuka untuk clear wave secepat-cepatnya? Ya, tapi masih ada beberapa siege minion juga di area tengah berhasil untuk di-clear kembali Garuda Elite. Mereka benar-benar mencoba semaksimal mungkin untuk mempertahankan outer turret mid lane-nya. Dan di menit yang ke-8 ini sepertinya Garuda Elite bakal semakin susah karena 2 inner turret top lane dan juga bottom lane ini bisa digunakan nantinya untuk mendorong lebih dalam lagi ke area base turret dari Garuda Elite. Dan nampaknya teror dari Dawn juga nggak berhenti-henti. Dia selalu bisa menjadi satu sosok frontliner dan memisahkan perang dari kawanannya nih untuk Garuda Elite. Muna sudah men-secure ke arah Decimet. Apakah akan ada inisiasi yang bisa dimaksimalkan? Karena tadi Watcher dari Rarin masih belum terlihat jadi satu initiate yang bagus untuk Garuda Elite. Betul, tapi kali ini pressures kembali dilakukan oleh RRQ Sena. Mid lane menjadi target utama terlebih dahulu. Terlihat Jans yang masih ada di area jungle, ini cari momentum yang tepat sih. Atau positioning yang bagus juga untuk bisa menjadi eksekutor. Masalahnya, lini jauh dari keberadaan neutral objektif. Ini ada pressure terus-menerus yang dilakukan oleh RRQ Sena. Toy, membuat top lane-nya bakal ada satu member dari Garuda Elite yang ditugaskan untuk clear minion terlebih dahulu. Yes, tapi perlahan-lahan ya RRQ Senanya udah mulai setup juga karena Lord Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 kali ini sudah di setup oleh seorang Ian. Masih bersikeras untuk nge-clear satu wave juga di arah tengah. Dan nampaknya kali ini kembali dari Ralin yang masih mencoba untuk cari informasi. Tapi lihat, damage output dari seorang Toy sudah terlalu menyakitkan sehingga Ralinnya juga tadi udah mulai kecicil nih ya. Oke, tapi Veter, Skulking Eagle di area bagian belakang. Lihat, target utamanya adalah Yunoya. Terkena efek dari Furious Dive. Masih bisa escape, tapi tahun apa memory. Gak connect karena Yunoya. Black Dragon Form down, belum puas. Lihat dia mencari target utamanya. Yunoya berhasil dipanis. Dan Lord presented by BCA didapatkan oleh RRQ Sena. Dan kali ini disengage. RRQ Sena melarikan semua player yang udah kehilangan cukup banyak HP. Yes, dari kombinasi dari Circling Eagle dan Vitar sudah mengamankan satu buah Flash of the Oasis. Itu akan menambahkan kembali dari segi shield dan juga HP. Plus juga heal up-nya. Yang membuat nantinya dari Matilda ini akan menjadi sosok penyelamat
dari RRQ Sena. Yunoya yang harus hilang untuk pertama kalinya dan bahkan satu buah flicker dari Ralin pun tidak sempat untuk bisa menyelamatkan nyawa karena Thornfront Memory dari Toy yang kembali berhasil untuk menusuk dari Ralin. Wow, ini kehilangan momentum makernya selama 15 detik ke depan. Oke lah, Lord masih bisa ketahan di area top lane. Karena memang masih ada minion juga, tapi masalahnya sekarang RRQ Sena. Mereka bersiap nih. Don, belum available Black Dragon form ya, jadi harus tetap menunggu dulu nih. Masih memperlama jalan dari Lord, tapi masalahnya Viter sekarang hampir bisa di pick off. Lord mendekat. Dengan adanya Black Dragon form, akankah RRQ Sena bisa mendapatkan base turret dari Garuda Elite? Ini nggak perlu recall sih ya, Guiding Wind udah nambahin HP-nya lagi, Black Dragon Form sudah dibuka untuk mengacak-ngacak setup yang dilakukan oleh Garuda Elite. Satu base turret dari tengah juga berhasil untuk dihancurkan, berfokus ke arah top lane. Lord masih bisa di defense, tapi lihat bagaimana kali ini Mystic Gush-nya ternyata harus di cancel dan killing spree untuk Ian berhasil untuk menghilangkan Ralin. Kembali ada Virus Death yang udah mulai masuk, satu persatu pemain-pemain dari Garuda Elite pun dipukul mundur karena sekarang RRQ Sena masih kembali lengkap dengan 5 pemain mereka. Ya, dengan membawa hero supports ini susah sih membuat RRQ Sena bisa recall gitu ya. Karena memang mereka mendapatkan efek heal yang bisa diberikan oleh Viter. Dan belum puas dengan satu base turret saja, bottom lane dengan super wave minion yang mendekat. Ini akan coba dipaksakan juga dan sepertinya bisa untuk mendapatkan base turret kedua mereka. Muna sudah mengambil decimate-nya tapi belum ada damage yang dia bisa hasilkan cukup besar untuk membuat nantinya chain kill dari decimate kopian yang diambil. Yes, bahkan dari Garuda Elite pun tidak bisa menyentuh satupun turret dari RRQ Sena karena peperangan sudah mulai terjadi kali ini. Wall charge-nya kembali tidak connect sehingga membuat dari RRQ Sena pun tidak gentar. Mereka akan tetap mengawal base turret di top lane yang sudah menjadi satu santapannya. Black Dragon Form bakal coba untuk kembali merich ke arah lini belakang dan base turret dari top yang akhirnya bisa dihancurkan. Wow, ini puas banget sih. Cuman butuh satu Lord aja, 3 base turret didapatkan. Leading gold di angka 10.000 lebih atau bahkan 11.000 sekarang di menit yang ke-11. Mereka mendominasi banget match yang pertama ini karena memang kita lihat ya, ini baru 1 poin kill aja dikantongin sama Garuda Elite. Mereka struggle banget untuk bisa mempick off player-player RRQ Sena. Lagi-lagi Viter dengan guiding win-nya selalu bisa menjadi penyelamat ketika inisiasi dilakukan oleh Garuda Elite. Dan ini susah banget sih buat nge-punish pemain-pemain dari RRQ ya, terutama dengan adanya 11.000 network perbedaan, terus juga ada sosok healer yang ini ngebuat ya bakal sulit lagi untuk bisa ditembus. Tapi Lord Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 kali ini sudah muncul menjadi Lord Enhance yang sudah di set up oleh Ian dan juga Viter. Iya, dan sepertinya ini bakal coba dikontes ya. Conceal play, Ralin seorang diri menerima Pokemon damage yang cukup sakit, tapi untungnya dia masih immune dari sisi dengan power of nature yang dia keluarkan. Masalahnya Lord ini akan menjadi seutuhnya milik RRQ Sena. Meskipun Milo Mighty Monkeys ini bersiap juga, tapi sepertinya nggak akan ada kontes. Dan Lord kedua di-secure, presented by BCA untuk RRQ Sena. Mampukah dengan Lord kedua ini mereka menembus pertahanan dari Garuda Elite? Harusnya bisa sih ya, karena ini perbedaannya cukup jauh. Walaupun sebenarnya dari Garuda Elite mereka punya high ground yang cukup ya dengan adanya Resistance dan juga Yunoya di sana. Namun apakah dengan adanya kekurangan dari segi atribut ini akan menjawab untuk Lord yang sekarang sudah berjalan di arah tengah? Bisa ya, karena memang trade dari itemnya udah jadi full item juga loh untuk Toy. Meskipun ya kita lihat satu item terakhir menuju ke arah item defensif, tapi dengan Lord yang sekarang bergerak mendekat ke arah bagian base, ini akan membuat Garuda Elite cukup struggle. Oke, Lordnya masih coba untuk ditarik terlebih dahulu, ditutup jalannya dengan adanya satu buah barrier. Namun sekarang 3 lane yang akan langsung terdorong. Lordnya masih berdiri di sana, Circling Eagle-nya belum ditabrak di mana Rally dia gak bisa kemana-mana. Killing spree diapakan oleh Octa dengan Black Dragon Transformation ke arah belakang. 3 player kena dan bahkan base kali ini terbuka dengan cukup lebar. Menjadi fokus untuk RRQ Sena mengambil game yang pertama. Wow, kemenangan yang begitu mutlak di game yang pertama untuk sang raja RRQ Sena. Dan mereka memberikan dominasi yang luar biasa ke arah Garuda Elite dan victory presented by BC.